Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Darman dengan nomor BP 19115130007 dari jurusan Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang proyek dari UTS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer 2. Di sini terdapat 5 pokok bahasan yang akan saya coba bahas. Yang pertama yaitu software cycle, yang mana submaterinya machine language. Lalu ada struktur instruksi, addressing, lalu ada cara perancangan control unit, lalu ada cara perancangan ALU dan ALU control. Lalu yang kelima ada pipeline. Mungkin langsung saja saya akan mencoba membahas yang pertama, yaitu software cycle machine language. Nah, untuk software cycle machine language ini merupakan tahapan-tahapan di mana nantinya bahasa mesin akan diproses untuk dapat diolah menjadi data yang akan kita inginkan. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada instruction address calculation, di mana bahasa mesin yang kita masukkan tadi akan dicatat pada program memori, Lalu setiap satu cycle yang kita lakukan, dia akan membaca program memori dan mengambil instruksinya dari sana. Lalu setelah kita lakukan tadi, maka kita akan masuk kepada tahap instruksi decoding, di mana tahap ini setiap bit yang kita masukkan tadi akan kita definisikan sesuai dengan perintah yang kita masukkan tadi, di mana juga terdapat operan yang langsung pada instruksinya, yang mana operan ini disebut immediate. Lalu kita akan melakukan menghitung alamat setiap operan untuk mencari alamat mana yang akan kita ambil, yang mana akan kita lakukan di operation address calculation. Nah, jika lebih dari satu, maka dia akan kembali kepada operation address calculation. Nah, setelah kita mengetahui alamat apa yang akan kita ambil, maka kita akan langsung kepada tahap selanjutnya, yaitu operand fetch. Operand fetch ini yaitu akan untuk mengambil operannya, di mana apabila operannya lebih dari satu tadi ya, atau multiple, maka dia akan kembali untuk mengkalkulasikan atau menghitung kembali alamat operannya. Lalu kita akan masuk pada tahap data operation, di mana data operation ini akan diproses pada ALU, yang mana akan kita proses pada ALU sesuai dengan instruksi apa yang akan kita lakukan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun operation jump. Nah, lalu setelah kita melakukan operasi pada ALU, maka akan kita dapatkan hasil yang kita dapat hasilnya, lalu kita akan simpan pada alamatnya, yaitu operation address calculation tadi. Nah, lalu setelah kita pastikan hasilnya kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita, maka hasilnya akan kita simpan kepada hasil tadi kita akan simpan pada dalam bentuk register maupun memori, di sini pada operand store. Mungkin demikian saja untuk pokok bahasan yang pertama. Kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu struktur instruksi addressing. Nah, di sini saya akan mencoba jelaskan jenis-jenis dari addressing. Yang pertama yaitu ada register only addressing. Nah, register only addressing ini merupakan sebagian memori dari mikroprosesor yang dapat diakses dengan kecepatan tinggi. Lalu metode pengelamatan register ini mirip dengan metode pengelamatan langsung. Namun perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Nah, field yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose.
Lalu yang kedua itu ada immediate addressing. Nah, immediate addressing ini ibaratnya langsung gitu. Modal pengalamatan yang operannya yang ada di dalam instruksi ini biasanya akan disimpan di dalam bentuk to complement. Bit yang paling kiri adalah bit tanda, dan ketika operan dimod ke dalam register, maka bit tanda akan terus tergeser hingga maksimum buat data. Nah, kelebihan dari immediate addressing ini tidak ada referensi memori selain instruksi yang diperlukan oleh operan. Lalu menghemat instruksi sehingga proses keseluruhannya cepat. Namun kekurangannya yaitu ukuran bilangannya dibatasi dengan terbatasnya oleh field. Lalu lanjut yang ketiga itu ada base addressing. Nah, base addressing ini adalah pengalamatan dengan metode menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dengan pengalamatan register yang tidak langsung. Jadi ada dua tipe pengalamatan yang digabungkan. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah file alamat. Sedikitnya sebuah field yang eksplisit, di mana operan berada pada alamat A akan ditambahkan dengan isi register. Lanjut yang keempat itu ada PC relative addressing. Nah, untuk PC relative addressing ini pengalamatannya digunakan untuk cabang bersyarat, di mana alamatnya didapat pada penggabungan program counter dan konstanta dalam instruksi. Lalu ada pseudo direct addressing. Kalau untuk pseudo direct addressing ini adalah merupakan alamat memori yang sudah tertanam bersamaan dengan instruksi maps. Lalu untuk mengambil 4 bit teratas dari PC, lalu digabungkan dengan 26 bit direct address atau immediate dari instruksi, dan digabungkan dengan 2 bit dari 0. Untuk kekurangan dan kelebihannya, yaitu hanya digunakan untuk instruksi jam mutlak, yang mana tidak dapat digunakan pada jam relatif. Nah, karena encoding dari JType kurang, maka diperlukan instruksi tipe R untuk memenuhi pengalamatan dari pseudo direct addressing ini. Mungkin sekian untuk yang pokok bahasan yang kedua. Kita lanjut saja kepada pokok bahasan yang ketiga, yaitu cara perancangan dari control unit. Nah, di sini saya sudah mencoba menjalankan simulasi pada MIPS. Di sini kita lihat pada control unitnya, di mana terdapat 6 buah inputan, yaitu dari bit 0, bit 1, 2, 3, 4, hingga 5. Jadi terdapat 6 buah inputan. Lalu control unit ini memiliki 3 buah gerbang N, 3 buah gerbang, memiliki 3 buah gerbang logika, yang mana terdiri dari gerbang logika N, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT. Lalu inputan dari control unit ini mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Yang akan yang mana, mohon maaf, inputan pada control unit ini akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Berikut adalah 9 hasil output dari control unit sendiri. Yang pertama itu ada register destination. Nah, register destination ini tujuannya untuk mengendalikan multiplexer yang ada untuk menentukannya. Lalu ada ALU search, di mana tujuan dari ALU search ini yaitu untuk mengendalikan MUX yang menentukan asal data yang akan diolah oleh ALU. Mungkin apakah itu berasal dari register ataupun dari sign extend. Lalu ada yang ketiga, itu ada memory to register. Nah, kalau memory to register ini bertujuan untuk mengendalikan MUX yang menentukan asal data yang akan ditulis ke dalam register. Apakah itu dari memori data maupun dari hasil ALU. Lalu ada write register. Nah, write register ini tujuannya itu mengaktifkan register agar register dapat diisi untuk ditulis. Selanjutnya ada read memory. Nah, read memory ini tujuannya itu untuk mengaktifkan memori agar data kita dapat dari memori dapat kita baca. Lalu ada write memory, seperti namanya, akan mengaktifkan memori agar dapat ditulis dengan data yang berasal dari register. Lalu ada branch. Nah, kalau branch ini
yaitu bersama dengan zero flag dari ALU akan digunakan untuk mengendalikan MUX yang memilih sumber dari nilai PC selanjutnya. Lalu ada dua op ALU ya di sini. Di bawah sini terdapat dua op ALU. Nah, output dua op ALU ini akan diterima kepada set instruksi selanjutnya pada ALU, sehingga akan menjadi inputan pada ALU yang akan kita jelaskan nanti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada control unit. Lanjut kita akan beralih kepada perancangan ALU dan ALU control. Nah, pada ALU ini saya juga sudah mensimulasikan pada MIPS, di mana terdapat di sini kita lihat pada blok diagram ALU control ini terdapat 6 buah inputan. 2 buah inputan ya, di mana berasal dari 2 op ALU yang kita dapatkan pada saat kita melakukan operasi pada control unit tadi. Lalu ada 4 buah bit pada input function field. Yaitu ada bit 0, bit 1, bit 2, dan bit 3. Lalu terdapat gerbang logika N, gerbang logika OR, serta gerbang logika NOT. Lalu memiliki 3 keluaran atau output, yang mana ada op1, op2, dan op3. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa-apa saja yang terdapat proses yang ada pada ALU ini. Yang pertama itu ada load. Nah, load ini itu adalah proses pembacaan memori dengan mengupdate register. Lalu ada store. Store ini adalah penulisan nilai register ke memori. Lalu ada branch equal, di mana digunakan menggunakan ALU dan operasi subtract serta memeriksa output 0. Nah, saya akan mencoba menjelaskannya alurnya, di mana dapat kita lihat pada jalur data instruksi load, di mana bahwa untuk menjalankan instruksi load atau store, nilai yang mempengaruhi output ALU control agar menjalankan instruksi itu hanya input op ALU 1 dan op ALU 2, sedangkan 4 buah functional feed ini itu tidak mempengaruhinya, sehingga didapatkan output ALU controlnya akan mendapatkan nilai 0, 1, 0 pada op 1, op 2, dan op 3. Nah, kemudian untuk branch-nya, di mana jalur datanya pada op ALU 1 adalah 0, op ALU 2 adalah 1, sama seperti fungsi load dan store tadi, di mana 4 buah functional feed ini tentunya tidak mempengaruhi nilai keluaran dari ALU controlnya. Maka ALU control akan mengeluarkan sinyal 011 yang mana merupakan sinyal kontrol untuk operasi subtract sekaligus menjalankan fungsi branch untuk membandingkan nilainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait perancangan ALU dan ALU control. Oke, kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu ada pipeline. Di mana pipeline ini kita akan membahas kekurangannya, lalu ada menghitung speed up-nya, lalu yang ketiga itu cara mengatasi hazard. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu kekurangan dari pipeline, di mana pipeline ini non-pipeline prosesor hanya akan menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Nah, hal ini untuk mencegah penundaan cabang, yang mana berlaku pada setiap cabang yang tertunda, dan masalah dengan serial instruksi akan dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya, desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Lalu kekurangan yang kedua yaitu ada instruksi latensi di non-pipeline prosesor, yang mana sedikit lebih rendah daripada pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sinyal bit ekstra harus ditambahkan kepada jalur data pada prosesor pipeline. Lalu yang ketiga ada non-pipeline prosesor yang akan melakukan instruksi yang stabil pada bandwidth. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkannya dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Lanjut kepada yang kedua, yaitu ada menghitung speed up. Nah, di sini saya menemukan bahwa gen kinerja speed up pipeline adalah waktu yang digunakan dalam non-mode non-pipeline. Lalu pipeline dibagi waktu yang digunakan dalam mode pipeline dan dapat dituliskan dalam seperti ini.
Yang mana persamaannya itu ada speed up sama dengan waktu mode non-pipeline per waktu mode pipeline. Atau juga dapat kita simbolkan yaitu bernilai N M TC per N ditambah M kurang 1 kali TC. Maka akan didapatkan NM per N tambah M kurang 1. Dimana TC tadi akan hilang. Nah, untuk mendapatkan nilai M-nya tadi, maka harus lebih besar daripada N kurang 1. Maka N-nya akan menjadi N tambah M kurang 1, mendekati M. Karena itu speed up sama dengan NM per M sama dengan N. Jadi speed up maksimum secara teoritis adalah sama dengan jumlah tingkat pada pipeline. Lalu kita masuk kepada bahasan berikutnya, yaitu cara mengatasi kondisi hazard. Nah, di sini saya mendapatkan 3 buah kondisi hazard, yang mana itu yang pertama ada struktural hazard. Nah, struktural hazard ini terjadi karena adanya konflik dalam penggunaan resource dari masing-masing instruksi yang sering berada dalam pipeline. Ada functional unit yang belum siap digunakan, sehingga terjadi konflik di dalamnya. Nah, di sini saya menemukan untuk cara mengatasi dari struktural hazard ini adalah dengan melakukan stall terhadap pipeline selama 1 clock atau lebih sesuai dengan prediksi kontrol logiknya. Nah, stall selama 1 cycle atau lebih ini akan menyebabkan terjadinya delay terhadap salah satu instruksi yang terlibat, yang mana pada akhirnya akan menghilangkan konflik tadi pada resource yang kita akses. Lalu yang kedua adalah data hazard. Nah, kalau data hazard ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan urutan eksekusi instruksi baca dan tulis dibanding sebelum instruksi tersebut belum dipecah secara paralel. Nah, untuk cara mengatasi data hazard ini, penanganan yang kita dapat lakukan adalah jika terjadi sebuah data hazard, terutama true data dependensinya, adalah dengan melakukan stall terhadap instruksi yang membutuhkan nilai dan instruksi lainnya. Jadi ketika ada instruksi yang membutuhkan nilai lainnya, kita akan melakukan stall terlebih dahulu. Lalu ada control hazard. Nah, control hazard ini terjadi karena adanya instruksi yang dieksekusi sebelum seluruh branch pada jalur eksekusi selesai dievaluasi. Yang mana cara untuk mengatasi control hazard ini adalah dengan melakukan branch handling dan branch prediction sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait materi UTS yang saya ketahui dan saya cari. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.